Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu ini. Walau hanya melalui media digital, semoga kehadiran kita semua di sini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang rahmat bagi seluruh alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir, menyimak dan berbagi kebaikan melalui kultum ini. Semoga langkah-langkah kita menuju majelis ilmu ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka majelis ini dengan doa singkat. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui majelis ini. Semoga Allah memberkahi langkah kita, membuka hati kita dengan ilmu yang bermanfaat, dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin, ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, tahukah kalian bahwa sebelum kita berdiri di hadapan Rabb semesta alam, dan sebelum kita mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, ada satu amalan penting yang menjadi kunci apakah sholat kita diterima atau tertolak. Apa itu? Itulah wudhu. Banyak orang menganggap remeh wudhu. Cukup kena air selesai. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Kata-kata tidak menerima ini berarti sholatnya benar-benar tidak sah. Bayangkan bertahun-tahun kita rajin sholat, tapi ternyata wudhunya tidak sah. Bagaimana sholat kita bisa diterima? Rasulullah SAW pernah melihat seseorang berwudu, tapi tumitnya tidak terkena air. Maka beliau bersabda, celakalah tumit yang tidak dibasuh dengan air wudu dengan api neraka. Karena itu, wudu ini bukanlah main-main. Sebagian tumit saja tidak terkena air, bisa membuat wudu kita tidak sah, yang menjadikan sholat kita pun tidak diterima. Contoh kesalahan umum pada wudu yaitu tidak menyempurnakan basuhan wajah dan tangan. Banyak yang hanya mengusap cepat tanpa memastikan seluruh bagian terkena air. Padahal itu adalah syarat sahnya wudu. Tidak mengusap kepala dengan benar. Mengusap kepala itu wajib, bukan sunnah. Bukan hanya rambut depan yang dibasahi, tapi harus menyapu bagian kepala sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Meninggalkan tumit atau bagian kaki yang lain. Inilah yang Rasulullah peringatkan dengan keras. Celaka karena tidak terkena air. Yang terakhir, terburu-buru. Wudu adalah ibadah, kita diperintahkan untuk tidak tergesa-gesa, apalagi sampai lalai dari niat dan urutannya. Saudaraku, seandainya malam ini adalah wudu kita yang terakhir, seandainya ini adalah kesempatan terakhir kita untuk sholat, apakah kita akan bersikap asal-asalan dalam berwudu? Apakah kita yakin airnya telah menyentuh seluruh anggota wudu? Apakah kita yakin telah berniat menyebut nama Allah dan melakukannya sesuai tuntunan Nabi? Karena satu kesalahan kecil saja dalam wudu bisa membuat sholat yang kita kerjakan tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sempurnakan wudu kita.
Mari kita pelajari lagi tata caranya sesuai yang dikerjakan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka keluarlah dosa-dosa dari tubuhnya, bahkan sampai ke bawah kukunya." Wudu itu bukan hanya sekedar bersih-bersih, ia adalah penyucian ruh dan tubuh. Ia adalah pintu awal menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa bertobat dan menjaga kesucian diri. Semoga setiap tetesan air wudhu kita menjadi saksi di hadapan Allah. Dan semoga tidak ada lagi salat yang tertolak hanya karena kesalahan dalam wudhu. Mari kita tulis sholawat kepada Nabi SAW di kolom komentar sebagai tanda cinta dan pengingat sunnah beliau. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.